Hal yang sering terjadi pada siswa SMA. Banyak siswa SMA mengalami perubahan perilaku dalam belajar antara lain 1. Sering merasa malas belajar. Rasa lelah mental membuat siswa kehilangan dorongan untuk memulai belajar. Kedua, menunda mengerjakan tugas. Tugas dianggap berat sehingga siswa memilih menghindar sementara. 3. Sulit berkonsentrasi di kelas. Pikiran dipenuhi berbagai hal sehingga sulit fokus pada pelajaran. 4. Mudah merasa lelah dan jenuh. Aktivitas belajar yang padat membuat siswa cepat kehabisan energi. 5. Merasa belajar tidak pernah cukup. Usaha yang sudah dilakukan tetap terasa kurang memuaskan. Perilaku belajar yang sering disalahartikan. Perilaku seperti menunda tugas, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya semangat belajar sehingga dianggap sebagai kemalasan. Padahal, dalam banyak kasus, perilaku tersebut bukan muncul karena siswa tidak mau belajar, melainkan karena adanya tekanan yang tidak disadari. Siswa sebenarnya ingin menyelesaikan tugas dan mencapai hasil yang baik, namun merasa terbebani oleh tuntunan yang ada. Rasa takut gagal, khawatir terhadap nilai, serta tekanan untuk memenuhi ekspektasi membuat siswa mengalami kelelahan mental. Kondisi ini menyebab otak sulit bekerja secara optimal, sehingga siswa cenderung menghindari tugas sebagai bentuk perlindungan diri dari rasa cemas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perilaku menunda dan sulit fokus seringkali merupakan tanda awal adanya tekanan belajar yang dapat berkembang menjadi stres akademik. Tekanan belajar yang dialami anak SMA. Tekanan belajar muncul dari berbagai tuntunan akademik seperti 1. Tugas dan ujian berdekatan. Jika siswa belum mampu mengatur waktu secara efektif, tekanan belajar akan semakin meningkat karena harus menyelesaikan banyak tuntunan dalam waktu singkat. Kedua, materi pelajaran yang semakin sulit. Seiring naiknya jenjang pendidikan, materi pelajaran menjadi lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. 3. Target nilai yang tinggi. Nilai sering dijadikan ukuran keberhasilan siswa. Target nilai yang tinggi dapat memotivasi, tetapi juga bisa menjadi sumber tekanan jika siswa merasa takut gagal atau tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut. 4. Persaingan akademik. Perbandingan nilai, peringkat kelas, atau prestasi seiring membuat siswa merasa harus selalu lebih baik dari orang lain. Jika tidak dikelola dengan baik, persaingan ini dapat menurunkan kepercayaan diri dan meningkatkan stres akademik. Kelima, persiapan masa depan. Pemilihan jurusan kelanjutan dan pendidikan menjadi sumber kekhawatiran. Perasaan takut, salah memilih, atau gagal meraih tujuan dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang cukup besar. Dampak awal tekanan belajar yang tidak disadari. 1. Kelelahan mental. Tekanan belajar yang berlangsung terus-menerus membuat siswa merasa lelah secara psikologis. Meskipun tidak melakukan aktivitas fisik berat, siswa merasa cepat lelah dan kehilangan energi untuk belajar. Kedua, emosi menjadi tidak stabil. Siswa menjadi lebih sensitif, mudah cemas, sedih, atau marah. Hal ini terjadi karena tekanan belajar memengaruhi kondisi emosional siswa. Ketiga, menurunnya motivasi belajar. Aktivitas belajar yang sebelumnya terasa normal mulai dianggap sebagai beban. Siswa kehilangan dorongan untuk belajar dan merasa tidak bersemangat. Keempat, rasa percaya diri berkurang. Ketika tekanan terus meningkat, siswa mulai meragukan kemampuan dirinya dan merasa tidak cukup baik dalam akademik. 5. Munculnya kecenderungan menghindari tugas. Untuk mengurangi rasa tertekan, siswa mulai menghindari tugas dan tanggung jawab akademik. Inilah yang disebut stres akademik. Stres akademik adalah kondisi tekanan mental, emosional,
dan psikologis yang dialami siswa ketika tuntunan belajar dirasakan melebihi kemampuan yang dimiliki. Stres ini dapat muncul akibat tugas yang menumpuk, ujian, target nilai yang tinggi, serta rasa takut yang gagal. Jika tidak dikelola dengan baik, stres akademik dapat mempengaruhi kondisi mental dan proses belajar siswa. Kondisi stres akademik umumnya ditandai oleh beberapa ciri atau gejala berikut. 1. Tekanan belajar melebihi kemampuan diri. Siswa merasa tidak sanggup memenuhi tuntunan akademik. 2. Muncul rasa cemas dan takut gagal. Ketakutan terhadap nilai dan hasil belajar semakin dominan. 3. Belajar tidak lagi efektif. Usaha besar tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. 4. Kondisi mental dan fisik terganggu. Pola tidur, nafsu makan, dan kesehatan ikut terpengaruh. 5. Terjadi dalam jangka waktu lama. Stres tidak hilang meskipun tugas selesai. Mengapa siswa SMA rentan mengalami stres akademik? 1. Emosi remaja yang belum stabil. Pada masa remaja, siswa masih dalam tahap perkembangan emosional sehingga lebih mudah terpengaruh oleh tekanan dan penilaian. 2. Tuntunan akademik yang meningkat drastis. Dibandingkan jenjang sebelumnya, beban belajar SMA jauh lebih berat dan kompleks. 3. Tekanan persiapan masa depan. Siswa mulai memikirkan jurusan, perguruan tinggi, dan masa depan akademiknya. 4. Kemampuan manajemen waktu yang belum optimal. Banyak siswa yang belum mampu mengatur waktu belajar, istirahat, dan aktivitas lainnya secara seimbang. 5. Ekspektasi lingkungan yang tinggi. Harapan dari orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar menambah tekanan yang dirasakan siswa. Dampak stres akademik terhadap siswa. Konsentrasi dan daya ingat menurun. Stres membuat pikiran sulit fokus sehingga siswa kesulitan memahami dan mengingat materi pelajaran. Kelelahan mental dan emosional. Tekanan akademik menyebabkan siswa mudah merasa jenuh dan lelah secara psikologis. Motivasi belajar berkurang. Siswa kehilangan minat terhadap pelajaran karena belajar terasa terlalu berat. Gangguan tidur dan kesehatan. Stres dapat menyebabkan sulit tidur, kurang istirahat, dan menurunnya kondisi fisik. Prestasi belajar menurun. Ketika kondisi mental dan fisik terganggu, hasil belajar menjadi tidak optimal. Sikap bijak menghadapi stres akademik. 1. Menyadari batas kemampuan diri. Siswa perlu memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Dengan mengenali batas kemampuan diri, siswa dapat menghindari tuntunan yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. 2. Menentukan prioritas tugas. Menentukan tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, membantu siswa mengelola waktu dengan lebih efektif dan mengurangi tekanan akibat tugas yang menumpuk. 3. Menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Keseimbangan ini membuat siswa lebih siap menghadapi tuntunan belajar. 4. Membangun pola pikir yang positif. Menganggap kesulitan sebagai bagian dari proses belajar membantu siswa mengurangi rasa takut gagal dan meningkatkan ketahanan mental. 5. Mencari dukungan saat dibutuhkan. Berbagai cerita dan meminta bantuan dapat membantu siswa mengurangi beban pikiran dan menemukan solusi yang lebih tepat. Endless lectures, endless projects, endless assignments. Keeping up with parents' anticipation, chasing school recognition, fierce competition. Sleepless nights, nervousness, anxiety, and many more. This is where all of this results in academic pressure.
The average student in the Philippines faces an extraordinary amount of pressure when it comes to academics. For many students, the pressure to perform in school is more than just a desire to succeed. It's a feeling that if they don't meet the expectations of their teachers, parents, and peers, they will be looked down upon. This pressure can lead to a number of issues for students, such as feelings of isolation, depression, and even suicide. It's time for us to take a stand and advocate against the overwhelming pressure that many students are facing in school. We need to create an environment that is welcoming and supportive, where students are encouraged to do their best and to strive for excellence without the fear of failure. We need to ensure that students have access to counseling services and extracurricular activities. Studies say that spending time alone at a cafe, bonding with friends and family, or even exercising can help lessen academic stress. Most of all, we need to recognize that academic success is more than just grades. It's about developing the skills and confidence to be successful in life. Let's work together to reduce the academic pressure in our schools and create a more positive learning environment for our students. Kesimpulan, stres akademik merupakan tantangan nyata dalam proses belajar siswa SMA. Berawal dari tekanan belajar yang tidak dikelola dengan baik, stres akademik dapat memengaruhi kondisi mental, perilaku, dan prestasi siswa. Dengan pemahaman yang tepat, siswa dapat menghadapi tuntunan akademik secara lebih sehat dan bijak.